Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nisa Fiti Hairia. Pada kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mengolah data mentah menjadi eh, data yang diketahui luas permukaannya dengan menggunakan metode BET yaitu Lunar Email Tailor. Nah, sebelum ke pengolahan datanya gitu ya, kita ketahui terlebih dahulu apa itu prinsip BET. Nah, prinsip BET sendiri itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan luas permukaan spesifik suatu material berdasarkan jumlah gas yang terabsorpsi pada permukaan material. Nah, umumnya digunakan gas nitrogen. Nah, tidak hanya bentuk satu lapisan atau monolayer, tapi juga beberapa lapisan pada permukaan sampel. Jadi, jumlah gas yang terabsorpsi digunakan untuk menghitung luas permukaan spesifik material melalui persamaan BT. Nah, selain itu, eh, dalam penentuan BT juga ditentukan grafik atau kurva isoterm absorpsi-desorpsi. Nah, ini tuh disajikan sebagai hubungan antara tekanan relatif P per P0 dan volume absorpsi. Volumenya tuh dalam keadaan standar atau STP. Nah, tekanan relatif ini tuh menunjukkan perbandingan antara tekanan gas absorbat saat pengukuran dengan tekanan jenuh gas tersebut atau P0 gitu. Nah, sedangkan volume ditunjukkan jumlah gas yang terabsorpsi pada permukaan material. Jadi, hubungan kedua parameter ini tuh digunakan untuk mengevaluasi luas permukaan spesifik, volume pori, ukuran pori, serta karakteristik pori material berdasarkan mekanisme absorpsi yang terjadi. Nah, ini ada ketentuan gitu dari kurva isotermnya. Nah, kemudian sekarang ke tahapan pengolahan datanya. Nah, untuk menentukan luas permukaan, tahapan yang pertama itu adalah menentukan nilai X dan Y dari persamaan BT gitu. Nah, persamaannya itu adalah Y sama dengan MX plus C. Jika diuraikan, eh, Y ini tuh adalah 1 per X P0 per P-1, M tuh C-1 XM, P, X tuh P per P0, kemudian C itu adalah 1 XM C gitu, dimana dengan ketentuan bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian langkah kedua itu plotting nilai Y tadi gitu yang ada di persamaan sebagai sumbu Y terhadap PP0 atau tekanan relatif sebagai sumbu X gitu. Nah, setelah diplot, kita menentukan persamaan regresi linearnya. Jadi, nanti di kurva itu kita menentukan M slope-nya, kemudian C-nya intercept dengan persamaan YMX plus C. Nah, setelah didapat regresi linear, kita menentukan XM. XM itu rumusnya 1 per M plus C cm kubik per G. Kemudian dengan XM itu apa? XM itu adalah kuantitas gas yang terabsorpsi satu lapisan atau monolayer. Kemudian, terakhir kita menentukan luas permukaan totalnya dengan rumus XM per NA kali S. NA itu bilangan Avogadro dengan ketentuan 6,022 kali 10 pangkat min 23. 10 pangkat 23 dan S itu cross seksional area dari garis gitu. Nah, ini tuh udah ada ketentuannya juga karena kita pakai gas nitrogen berarti 0,162 gitu nanometer kubik. Nanometer persegi, sorry. Kemudian ada volume. Volume itu adalah volume molar dalam keadaan STP. Kita kenal lah ya gas dalam keadaan standar. Ini tuh 22,41 atau bisa diuraikan 22,414 liter atau desimeter kubik. Mungkin kita langsung saja gitu ke pengolahannya. Di sini saya menggunakan Excel untuk pengolahan datanya dan Origin untuk plot kurvanya agar terlihat bagus gitu. Nah, di sini tuh kita perlu mengekspor terlebih dahulu datanya
Yang pertama kita pergi ke data, kemudian ke from text CSV. Nah, karena di sini terlampir data ADSDes, ini tuh absorpsi desopsi ya. Jadi kita import yang ini dulu. Nah, kemudian setelah itu diimport, habis itu kita pindahkan data tekanan relatif ini ke sheet baru gitu. Kita langsung copy aja. Karena di sini ada absorpsi dan desopsi, berarti kita copy dulu yang absorpsi gitu. Nah, sampai sini. Kemudian tadi apa? Paper panel ya. Nah, di sini. Kemudian ini kita ADS. Terus kita copy yang desorpsi. Nah, ini kita kasih keterangan, guys. Nah, karena bentar. Terus di sini kita copy lagi volumenya gitu. Karena ini tuh termasuk data mentahnya. Nah, yang ini. Nah, kita copy lagi seperti biasa. Kemudian copy, Ctrl V, dan terakhir yang desopsinya. Nah, karena di settingan Excel saya tuh, koma tuh gak akan terbaca, jadi aku mau ubah dulu koma ini menjadi, titik ini menjadi koma. Nah, caranya kita ke Ctrl F, kemudian refresh, find what, yang ini titik, refresh with, ini koma, terus refresh all. Nah, ini udah, kita close aja. Nah, udah gini, kita ubah panel per P-nya itu dengan rumus sama dengan 1 dibagi yang ini. Karena ini tuh kebalikan dari si paper 0. Jadi, kalau misalnya dibagi 1, itu tuh akan menjadi panel per P, sorry. Nah, ini kita langsung drag aja. Nah, setelah itu kita tentukan ini rumusnya sama dengan 1 bagi dalam kurung X-nya itu volume ya. Ini kemudian dikali dalam kurung P0 per P dikurangi 1, tutup kurung lagi. Oke. Nah, ini langsung di drag aja. Nah, sebenarnya ini tuh bisa di Excel gitu ya, mencari si persamaan. Sorry, mencari kurva isotom absorpsi desorpsinya. Atau gak di origin. Saya pilih di origin karena agar terlihat ilmiah saja gitu. Terlihat ilmiah gitu bentuk kurvanya. Nah, ini kita V per V0, sorry. Sumbu X-nya tuh V per 0, kemudian sumbu Y-nya tuh pakai yang ini. Nah, kemudian kita salin gitu. Copy. Ini Ctrl Shift down, Ctrl C, kemudian kita ganti ke origin, Ctrl V. Nah, ininya kita salin lagi. Pakai yang volume ya.
Nah, buat mengganti, bukan mengganti, kayak mana yang resorpsi, mana yang absorpsi bisa kita ubah aja gitu. eh Colornya. Jadi kita pakai yang ini. Sorry. Hmm, Jadi kita tekan satu. Bisa ya? Atau enggak, kita bisa ini hide aja. Nah, kan ini tuh semuanya ya. Jadi absorpsi langsung, deabsorpsi langsung. Nah, kita tambahin kolom aja gitu. Kolom 2. Ini tuh kita jadiin set X dan ini Y. Nah, tadi kan yang deabsorpsinya tuh dari sini. Nah, berarti kita tinggal copy aja yang dari sini ke originnya. Kemudian ini juga kita copy dari sini berarti. Shift down, kemudian ini. Oke. Nah, berarti sisanya tuh dari sampai sini. Sorry, ininya masih ke bawah. Kayaknya kita harus hapus dulu gitu guys. Jadi kita ini delete aja dulu. Nah, nah, kemudian kita berarti delete yang bawah sampai oke. Nah, setelah itu kita langsung plot aja seperti tadi. Ini tuh kita PV0, kemudian ya ini kita kasih nama. Kemudian ini absorpsi. Ini desorpsi. Nah, setelah itu kita plot aja semuanya pakai ini. Nah, sini terlihat perbedaan gitu antara yang absorpsi dan desorpsinya. Nah, berdasarkan kurva hasil kurva ini berarti kita lihat dulu pola yang kurva isotop absorpsi desorpsinya. Nah, berarti kurva ini tuh menunjukkan kurva tipe 2. Nah, setelah itu ini bisa kalian simpan aja gitu ke file atau enggak langsung ke save project gitu. Nah, setelah ini kita akan menentukan luas permukaan dari data BET. Nah, kalian lakukan seperti tadi gitu. Mengimport datanya tapi data yang BET. Tadi kan data absorpsi desorpsi, sekarang data BET.
Nah, kita copy dulu ininya gitu ke data BET ini. Setelah di copy, kita tentukan P0 per P-nya dengan membagi 1 dengan P per P0. Setelah itu, kita seperti biasa aja menentukan rumus ini dengan 1 per X-nya. X-nya itu volume absorbed, kemudian dikali V0 per V yang ini yang kolom C, kemudian dikurangi 1. Nah, setelah itu, kita bisa plot di sini atau enggak di origin gitu. Nah, untuk mencari persamaan regresi yang linier, kita bisa cari atau plotting di Excel terlebih dahulu gitu. Caranya kita ke chart, ke scatter. Nah, setelah itu kita ke select data. Nah, kita ke add aja. Ini bisa kasih nama plot BETZNO. Sorry, ZNO. Nah, ini sumbu X-nya. Sumbu X-nya seperti tadi, P0, P per P0. Karena di dalam berdasarkan teori gitu, agar linear itu tuh rentang P per P0-nya tuh dari 0,05 hingga 0,3. Nah, berarti kita cari yang rentangnya 0,05 hingga 0,3 gitu. Berarti di sini karena 0,05, 0,3 dari 0,06 hingga 0,32. Sorry, untuk rentangnya tuh 0,05 hingga 0,35. Nah, ini juga sama. Kita hapus dulu. Kemudian 0, ini menjadi. Nah, dan tekan oke. Oke. Nah, terus kita tambahkan sama regresinya. Nah, ini karena ini 0,0990 gitu. Karena untuk kelinearan itu minimalnya tuh 0,99995, jadi kita perlu dilinearkan lagi gitu. Jadi kita ini aja. Kan ini ya. Kita sampai linear. Nah, berarti rentang untuk plottingnya itu antara 0,2131 hingga 0,3253. Nah, setelah itu kita bisa mencari parameter-parameternya gitu. Yang pertama ada parameter mSlope. Sebenarnya untuk parameter mSlope ini bisa cari menggunakan rumus Excel eh, dengan sama dengan terus slope. Terus kita bisa memblok data ini hingga 0,3253 atau bisa langsung saja menyalin dari persamaan regresi gitu. Nah, jadi kan menurut persamaannya slope-nya itu 0,0373. Jadi kita tulis aja 0,0373. Nah, kemudian di C-intercept-nya ini mx plus c 0,045, kita tulis aja 0,045. Nah, kemudian xm-nya tuh, nah rumus xm tuh sama dengan 1 dalam kurung, 1 dibagi dalam kurung slope ditambah sama intercept. Nah, ini NA tuh bilangan Avogadro 6,02
kali 10 pangkat 23 gitu, itu udah ketentuan gitu. Kemudian S juga ini ketentuan di mana S itu cross sectional area dari gas untuk nitrogen segini gitu. Nah, ini bilangan Avogadro-nya. Kemudian V-nya. V itu tuh volume gas keadaan STP gitu, 22,414 liter atau desimeter kubik. Nah, setelah itu kita bisa ubah satuannya tuh sentimeter menjadi meter. Nah, ini tuh bisa dikali dengan 10 pangkat min 6 karena pengubahan sentimeter ke meter. Kemudian kalau ini tetap, nah ini tuh nanometer diubah menjadi ke meter berarti dikali 10 pangkat min 18. Nah, setelah itu dari liter ini kita ubah ke meter berarti dikali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya tuh segini. Nah, untuk menentukan S totalnya kita bisa lihat rumus gitu. S total tadi. Nah, S total tuh berarti XM kali NA atau Avogadro dikali S cross ini kemudian dibagi V. V-nya itu volume molar dalam keadaan STP. Kita bisa ini aja ya, sama dengan dalam kurung XM dikali NA dikali S dalam kurung lagi dibagi V. Nah, dengan satuannya S total tuh meter persegi per gram. Mungkin kita plotkan lewat origin gitu. Ini kita exit terlebih dahulu. Yes. Sorry. Nah, ini kita copy gitu. Ya. Terus ke origin. Kemudian kita copy lagi yang ini. Nah, kita kasih nama P per V0. Kemudian untuk memplotkannya ini tuh pakai tekanan relatif dan rumus Y. Nah, rumus Y ini dari Excel-nya gitu. Nah, terus kita plot aja. Nah, setelah ini kita tentukan regresinya ke analis ke fitting, kemudian linear fit, open dialog, dan kita ke output. Nah, ini
kita pastikan gitu udah kecentang semuanya, kita oke aja, ini oke. Nah, ini tuh kayak R square, COD-nya R square-nya, kemudian ini hasil quitting-nya. Setelah ini kalian bisa simpen aja gitu, kayak biasa aja simpen file origin. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, semoga bermanfaat.